Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, shaimin shaimat yang sangat berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah di hati kita. Dan tidak ada ketenangan, kebahagiaan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya harta banyak kalau hati tidak tenang? Apalah manfaatnya jabatan tinggi kalau tidak ada kebahagiaan? Apalah gunanya popularitas tapi hati selalu gelisah? Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bahagia, tenang di dalam jiwa dan hati kita. Dan mudah-mudahan Allah mengokohkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya kepada Nabi kita Rasulullah SAW, manusia terbaik, pemimpin paling sempurna, panutan paling ideal, yang wajib kita ikuti tuntunannya untuk kebahagiaan kita. Dari beliaulah kita bisa membedakan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dari beliaulah Rasulullah SAW kita memahami jalan kebahagiaan di dunia, jalan kebahagiaan sampai di surga, dan kita mengerti jalan-jalan menuju penderitaan yang harus kita hindari. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah yang harus kita hindari. Mudah-mudahan
di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan salah satu tujuan besar Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat tentang puasa dengan kalimat indah la'allakum tattaqun, agar engkau semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua menjalankan ibadah Ramadan yang di dalamnya berisi puasa. Kita dianjurkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita dihimbau untuk banyak bersedekah membantu sesama kita. Salah satunya adalah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana takwa itu posisinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabat dalam sabda beliau riwayat Bukhari Muslim, beliau menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini sambil beliau menunjuk ke arah dada beliau. Artinya takwa itu letaknya di dalam hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunjuk ke arah dadanya, jiwanya, kolbunya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin benar-benar mencapai derajat takwa, derajat paling mulia, maka salah satu aspek penting dalam tubuh kita yang perlu kita perhatikan adalah soal hati. Kolbu kita. Maka seorang muslim harus memahami masalah hati dengan baik. Karena kolbu atau hati itu ada bermacam-macam. Ada satu yang disebut dengan kolbun salim, hati yang selamat. Dua, ada yang disebut dengan kolbun mayyit, hati yang mati. Ketiga, ada yang disebut dengan qalbun mariyud, hati yang sakit. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang disebut dengan qalbun salim? Hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari sifat-sifat dan penyakit buruk di dalam hati. Selamat dari berbagai syahwat yang menjadikan diri kita ini melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari subhat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Hati yang selamat adalah hati yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling kita cintai di dalam hati kita dibandingkan apapun.
hati yang salim, hati yang selamat, di dalamnya tidak ada yang lain kecuali Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang salim adalah hati yang ada rasa takut kepada Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diutamakan adalah mencari ridha Allah dan menjauhi segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urusan keikhlasan, urusan rasa takut kepada Allah, urusan pengharapan, cinta kepada Allah, itu posisinya ada di dalam hati kita. Maka pentingnya seorang muslim selalu berusaha untuk menjadikan hatinya bersih. Karena suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikanlah, kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersyaratkan orang-orang yang akan selamat di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, qalbun salim harus kita usahakan sungguh-sungguh. Hati yang bersih, yang di dalamnya hanya terisi oleh Allah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa takut kepada Allah, rasa harap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Harus selalu kita usahakan ada di dalam jiwa hati kita, agar nantinya ketika kita menghadap Allah, Allah menerima kita. Dan kenapa kita penting kemudian selalu menanamkan rasa cinta, ikhlas, hati bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebagian salah berkata, setiap amalan tidak lepas dari dua pertanyaan. 5 wa kaifa. Mengapa dilakukan dan bagaimana dilakukannya. Maksudnya, setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya dua diterima oleh Allah. Pertama adalah mengapa dilakukan dan bagaimana dilakukan. Mengapa itu adalah soal hati, soal niat. Apakah ketika kita melakukan perintah Allah ikhlas atas dasar cinta Allah, ataukah ketika kita beribadah di dalam hati kita ada keinginan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apakah ketika kita beribadah ingin dipuji? Apakah ketika kita baca Quran, kita ingin dianggap orang yang fasih bacaannya? Apakah ketika kita bersedekah karena Allah, atau kan kita ingin dianggap orang yang dermawan? Ini soal niat. Mengapa kita melakukannya? Atau seorang remaja ketika dia mau menikah, apakah menikahnya karena Allah, untuk ibadah, ataukah dia ingin mengharapkan dunia, kecantikan, kekayaan, atau status sosial? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim mengatakan pentingnya bersihnya hati, ikhlas, ridho, cinta karena Allah. Dalam kalimat beliau, fahadha haqiqatu salamatil qalbi alladhi dhamanat lahu an-najah was sa'adah. Inilah hati yang ikhlas dan ittiba, bersih. Itulah hakikat hati yang salim yang akan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, tidak ada syarat yang paling penting kecuali dengan membersihkan hati. Dan apa ciri-ciri hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat? Pertama, dia patuh tanpa syarat. Sami'na wa ata'na. Ketika dia mendengar perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ketika dia mendengar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Taat tanpa tapi. Walaupun terasa berat, walaupun melelahkan fisik, kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri hati yang ikhlas, yang salim, yang bersih adalah ketika melakukannya, kita lakukan perintah Allah dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan pujian manusia. Seorang suami ketika dia berumah tangga, bukan ingin dipuji istrinya. Atau seorang istri bukan ingin dipuji suaminya. Seorang pemimpin melakukan kewajiban, tanggung jawabnya bukan agar dipuji oleh rakyatnya. Seorang bawahan melakukan pekerjaan, tugas, dan amanahnya bukan semata-mata ingin dinilai oleh atasannya. Tapi dia lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa Ramadan yang hari ini kita lakukan, harus semata-mata kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri hati yang salim, yang bersih, yang selamat adalah bersih dari hasad dan dengki kepada seorang saudaranya sesama muslim, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang bersih, hati yang salim, tidak hanya soal ikhlas beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, tetapi jiwanya, hatinya ketika melihat saudaranya muslim, misalnya Allah berikan kelebihan dalam urusan dunia, tidak ada rasa dengki, tidak ada iri, apalagi hasad. Dia yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada saudaranya adalah
kehendak Allah, maka dia ikhlas, dia ridho, dan bahkan dia bahagia saudaranya diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau seorang itu dalam hatinya ada penyakit dengki, maka biasanya ada perasaan buruk kepada saudaranya, benci, tidak suka, bahkan kadang-kadang ingin apa yang dimiliki saudaranya itu hilang darinya karena penyakit dengki, karena hati yang kotor. Atau bahkan lebih jauh dari itu, dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu pindah kepadanya. Itulah yang seringkali kita sebut dengan penyakit SMS. Suka melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Seorang muslim hatinya bersih dari penyakit dengki, hasad. Kemudian yang keempat, hati yang salim, qalbun salim, hati yang bersih. Ketika ada perintah, dia melakukannya dengan sesegera mungkin. Tidak melambat-lambatkan ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengakhirkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia ingin dicintai oleh Allah, dia ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat senang ketika hambanya diperintah dan segera menjalankan perintahnya. Inilah ciri hati yang bersih. Kenapa dia melakukannya dengan sesegera mungkin? Karena ada rasa cinta di dalam hatinya. Karena ada perasaan senang di dalam jiwanya. Tetapi kalau seseorang itu rasa cintanya sedikit atau bahkan tidak ada, rasa senangnya hilang sama sekali, mungkin dia melakukannya. Tapi mungkin dia melakukannya dengan terlambat atau dia bermalas-malasan. Dan itulah salah satu ciri orang munafik yang hatinya kotor, yang hatinya ada penyakit. Allah menyampaikan ciri orang munafik ketika sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka mendirikan sholat, mereka mengerjakan sholat, tapi mereka bermalas-malasan. Sebenarnya mereka enggan. Karena itu mereka melakukannya ogah-ogahan. Karena dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Tapi seorang mukmin yang hatinya bersih, tidak ada penyakit, tidak ada kotoran, dia melakukannya ikhlas karena Allah, dan cirinya adalah bergegas. Sesegera mungkin dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya perintahkan dia untuk sholat, maka dia bergegas untuk sholat. Allah perintahkan dia untuk bersedekah, dia segera bersedekah. Allah perintahkan dia membantu sesamanya, dia segera melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ciri hati yang bersih, qalbun salim adalah mencintai apapun yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin yang imannya benar,
Di dalam hatinya hanya ada kecintaan kepada Allah. Dan dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membenci sikap sombong, maka seorang mukmin tidak akan berlaku sombong. Dia menjauhi sikap sombong. Ketika Allah murka kepada orang-orang yang bakhil, seorang mukmin membersihkan dirinya dari penyakit bakhil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang mencintai saudaranya, membantu saudaranya, maka dia berusaha membantu saudaranya. Cinta dan benci hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ciri iman yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui qalbun salim, hati yang bersih, kita harus tahu apa itu qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang kosong dari kehidupan. Ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak memahami syariat ini dengan baik. Ia mencintai karena nafsu. Ia membenci karena nafsu. Semuanya yang ia lakukan hanya memperturutkan hawa nafsunya. Meskipun ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ia dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang hatinya mati, ia tidak peduli apapun. Yang penting bagi dia adalah keinginan nafsunya terpenuhi. Orang-orang yang hatinya mati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Karena Allah sudah hilang dalam dirinya, yang ada adalah nafsu. Karena Allah sudah dia lupakan. Yang ada dalam jiwanya hanyalah syahwat. Maka orang-orang yang seperti ini, hawa nafsunya menjadi pemimpinnya. Keinginannya menguasai dirinya. Maka akhirnya dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia sengsara ketika dia menjadi orang miskin. Maka yang dilakukan adalah berusaha mendapatkan harta walaupun dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia misalnya sakit, dia menderita. Kadang-kadang keinginan sembuhnya dilakukan dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia misalnya di birokrasi, tidak mendapatkan jabatan sebagaimana keinginan nafsunya, dia menghalalkan segala cara. Dia melakukan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara-cara tercela. Cara-cara yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang mati. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita tergolong hati yang mati.
Yang hati yang mati ini, ketika ada nasihat, dia tidak bisa menerimanya. Ketika ada petunjuk, dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Ketika ada kebaikan, dia menolaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita ketika hati kita ada tanda-tanda sakit. Maka periksa hati kita, teliti hati kita. Jangan sampai kemudian ketika ada nasihat datang, kita menolaknya, padahal itu baik. Karena itulah tanda-tanda hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun marid. Hati yang hidup, tetapi dia sakit. Di dalam hati yang marid ini ada dua unsur yang saling tarik-menarik. Ada tarikan kebaikan, ada tarikan keburukan. Ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga cinta kepada nafsu. Ada keinginan untuk berbuat baik, tapi kadang-kadang masih ada rasa dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati kita, dan kita harus tahu penyakit-penyakit hati yang ada di dalam jiwa ini, yang bisa menjadikan hati kita sakit. Dan kalau sakitnya hati kita tidak kita obati, kita biarkan dengan penyakitnya, semakin jauh dari kebaikan, semakin dekat dengan keburukan, semakin kuat tarikannya dengan kemaksiatan, semakin lemah tarikannya dengan kebaikan, semakin dikuasai hati kita oleh iblis laknatullah alaih, semakin jauh dari kebaikan-kebaikan, maka hendaknya kita berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala misalnya menjelaskan tentang penyakit itu yang ada di dalam hati manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Sekali lagi tentang orang-orang munafik. Mereka punya iman kepada Allah tapi hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, marad. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hati kita ada penyakit, maka harus kita obati. Jangan sampai kita lalai, kita biarkan, atau kita meremehkannya, menggampangkan penyakit hati. Khawatirnya kita akan tergolong orang-orang yang Allah katakan fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakitnya. Semakin parah, semakin besar penyakit di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati kita adalah penyakit subhat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam jiwanya fi qulubihim zaygun,
ada penyimpangan, maka dia mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar. Karena ia ingin membuat fitnah dan ia ingin menakwilkan sesuai dengan akal fikirannya. Maka berhati-hatilah kepada perkara yang samar, yang mustabihat. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Tinggalkan yang subhat, yang samar-samar. Ambillah yang jelas, terang bagi kita. Karena kalau seseorang dekat-dekat dengan subhat, maka mudah dia terjatuh, tergelincir kepada yang haram. Dia akan memudahkan urusan-urusan yang sebenarnya bisa menjatuhkan dia kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya ada dalam jiwa kita. Merenungkan, membayangkan sesuatu yang samar-samar. Tetapi itu dekat kepada yang haram, yang dibenci, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hati-hati, penyakit hati yang disebut dengan syahwat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Dan manakala kalian meminta sesuatu kepada mereka, maksudnya istri-istri Nabi SAW, maka mintalah dari balik tabir. Karena yang demikian itu lebih suci bagi kalbu kalian dan kalbu mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi pikiran penyakitnya ada pada subhat, itu ada pada angan-angan, renungan, maka ini ada dalam jiwa kita. Hati-hati kepada jiwa. Hati-hati kepada kolbu kita. Jangan sampai kolbu kita ini kotor. Maka kalau ada keinginan berbuat dosa, maksiat, hindari. Kalau ada keinginan melakukan keburukan, jauhi. Kalau ada perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah, tinggalkan. Karena itu kenapa penting? Karena itu semua akan menjadikan kita lebih bersih jiwa dan hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita. Dan kenapa pentingnya qalbun salim itu? Hati yang bersih. Pertama, karena Nabi SAW menjelaskan hati adalah panglima. Qalbu adalah panglima. Semua anggota tubuh kita ini adalah tentaranya. Dan anggota tubuh kita ini baik ketika panglimanya baik. Anggota tubuh kita akan rusak kalau panglimanya rusak. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, ingatlah, kata Rasulullah SAW, di dalam jasad ada sekerat daging. Manakala itu baik, baiklah seluruh jasadnya. Namun jika itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Dan itu adalah hati. Maka kalau orang hatinya baik, maka lisannya akan baik. Matanya akan baik, tangannya akan baik.
seluruh anggota tubuhnya akan baik. Kalau hatinya baik, yang diucapkan pasti baik, yang dilihat pasti baik. Tangannya pasti melakukan yang baik, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Karena anggota tubuhnya dipimpin oleh hati yang baik. Sehingga kalau seseorang tangannya berbuat maksiat, matanya melakukan dosa, lisannya berkata kotor, maka sesungguhnya itu pangkalnya ada pada hatinya. Maka kita semua pasti pengen kita berperilaku baik, maka jagalah hati kita. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dilihat dan dinilai oleh Allah adalah hatinya. Bukan fisik kita, bukan penampilan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk badan kalian dan harta kalian. Akan tetapi Allah melihat qulubikum, hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai diri kita kemuliaannya dari berapa harta kita. Dari ganteng atau cantiknya wajah kita. Dari kurus atau gemuknya tubuh kita. Dari mewah atau sederhananya rumah kita. Dari mahal atau murahnya baju kita. Tetapi lihatlah, sesungguhnya yang dinilai Allah adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Karena yang penting bagi kita adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Yang kita cari adalah cinta Allah, bukan cinta manusia. Yang kita harapkan adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Maka mari kita selalu perbaiki hati kita. Kita bersihkan kolbu kita. Akan menjadi kolbun salim, hati yang bersih. Yang ketiga, kenapa kolbun itu penting kita perhatikan? Karena hati itu bagian yang mudah sekali berubah. Mudah berubah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, Inna quluba bani Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya qalbu bani Adam berada di antara dua jemari dari jemari Ar-Rahman, jemari Allah. Dia bolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Jadi hati ini mudah berubah. Maka jagalah hati kita ini. Jangan sampai dia berubah kepada yang buruk. Jangan sampai dia jatuh kepada kemaksiatan. Jaga hati ini karena dia mudah berbolak-balik, mudah berubah. Kita semua bisa merasakan betapa awal-awal Ramadan kita pengen kita baca Quran sungguh-sungguh. Kita pengen sehari 1 juz, 2 juz. Pengen memasuki Ramadan, rasa malas muncul. Penyakit enggan hadir di dalam jiwa. Meremehkan muncul dalam pikiran kita. Dan ini penyakit hati yang berbahaya, yang kita harus waspada dan perhatikan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pengen ketika punya harta sedekah. Tiba-tiba ketika kita punya harta, kita merasa harta ini penting buat saya. Saya pengen jadi orang kaya, saya pengen menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Kita enggan bersedekah, bahkan berzakat pun
terasa berat bagi kita. Hati mudah berubah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati, jagalah jiwa kita. Dan bagaimana cara agar hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim, hati yang sehat, selamat? Yang pertama adalah carilah teman yang baik. Karena kebaikan itu menular, sebagaimana keburukan itu akan menular. Carilah teman-teman yang baik. Yang dari teman-teman yang baik itu kita akan terbawa kebaikan-kebaikannya. Bashir bin Al-Harits Al-Hafi mengatakan, betapa banyak manusia yang telah mati, membuat hati menjadi hidup karena mengingat mereka. Namun sebaliknya ada manusia yang masih hidup, membuat hati ini mati karena melihat mereka. Ada orang-orang yang telah mati, tapi mengingat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, kesolehan-kesolehan mereka yang telah wafat, hati kita menjadi hidup. Tetapi masih ada manusia-manusia hidup yang mereka fasik. Mereka suka bermaksiat. Mereka selalu melakukan keburukan. Membuat hati ini mati karena melihat mereka. Karena teman-teman yang baik itu sangat penting. Kalau hati ini pengen menjadi baik. Nabi SAW juga bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung kepada temannya. Maka kalau teman-teman kita baik, maka insya Allah akan mengingatkan kita tentang kebaikan. Melihat wajah teman kita yang baik, hadir nasihat di dalam pikiran kita. Bertemu orang-orang soleh, mengingatkan kita tentang kesolehannya. Berjumpa dengan orang-orang yang ahli ibadah, membuat kita ikut termotivasi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah lingkungan yang baik, teman yang baik. Karena teman itu punya pengaruh luar biasa. Yang kedua, sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Di majelis ta'lim. Yang di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim itu akan kita dapatkan satu ilmu, dua kebersihan hati. Jadi ketika kita ingin baik, hati kita ingin bersih, maka carilah sebanyak-banyaknya di mana itu ada majelis ilmu. Dan kalau kita hadir di majelis ilmu, jangan hanya mencari ilmu, tapi berusahalah untuk membersihkan hati kita di dalam majelis ilmu itu. Bersihkan jiwa kita di majelis ilmu itu. Carilah hidayah di dalamnya. Carilah manfaat sebesar-besarnya buat jiwa kita. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengkaji ilmu tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Jadi, kalau hati kita pengen bersih, harus tahu ilmunya. Harus paham caranya. Supaya kita tahu misalnya, apa ciri-ciri hati yang bersih. Kalau kita paham, kita ngerti, insya Allah hati kita akan mudah terbimbing menjadi hati yang baik. Hati yang bersih, hati yang suci. Yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar hati kita selalu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu dalam kebaikan. Meminta kepada Allah agar hati kita selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hati ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati dalam genggaman Allah. Yang berkuasa Allah. Yang membolak-balikkan Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Berdoa sebanyak-banyaknya. Berdoa sesering-seringnya. Berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Berdoalah yang sungguh-sungguh. Luruskan hati, kata niat. Agar Allah mengabulkan doa kita. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya yang hatinya lalai. Berdoalah di tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mulia. Tempat-tempat yang baik. Yang Allah memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita agar hati kita selalu bersih, agar hati kita selalu suci, agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meremehkan urusan doa, karena ini perkara yang sangat penting kalau hati kita ingin menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, soimin, soimat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Luruskan hati, tata niat. Bayangkan Allah mengabulkan doa kita. Bayangkan Allah mendengar doa-doa kita. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada keburukan. Setelah Engkau memberikan petunjuknya kepada hati kami, jangan Engkau sesatkan hati kami kepada kemaksiatan. Setelah Engkau berikan petunjuknya kepada jiwa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Karena hanya Engkau tempat kami bermohon. Hanya kepadamu tempat kami meminta, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Kokohkan jiwa kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Kuatkan iman Islam kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau penggenggam hati kami. Engkau penguasa hati kami.
Hanya kepadamu kami bermohon agar Engkau menguatkan hati kami selalu dalam kebaikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah jiwaku. Karena Engkaulah sesungguhnya sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Engkaulah yang menjaganya. Dan Engkaulah yang memeliharanya, ya Allah. Ya Allah, sucikan hatiku, bersihkan hatiku. Jadikan hati kami qalbun salim, ya Allah, hati yang bersih, yang selamat dari semua penyakit, ya Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berilah cahaya hatiku. Terangilah jiwaku, ya Allah, agar kami bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Agar kami bisa berjalan di jalan yang benar. Agar kami bisa melalui jalan-jalan yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, terangilah jiwaku. Terangilah jiwaku, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ridha dan cintamu, ya Allah. Dan pantaskan kami ke surgamu. Dan kami berlindung kepada murka dan amarahmu. Dan selamatkan kami dari siksa nerakamu, ya Allah. Lindungi kami dari azabmu, ya Allah. Selamatkan kami dari siksa yang pedih, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami ketika sholat, ya Allah. Cabut nyawa kami ketika sedang baca Quran. Wafatkan kami ketika sedang beribadah kepadamu. Wafatkan kami ketika sedang puasa, ya Allah. Wafatkan kami dan ringankan lisan ini mengucapkan la ilaha illallah. Cabut nyawa kami ketika bibir ini mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkan kami wafat dan Engkau mencintai kami. Matikan kami dan Engkau meridhai kami. Ya Allah, jauhkan kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami dari mati yang buruk, ya Allah. Jauhkan kami dari mati yang hina, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami bahagia di dunia, ya Allah. Bahagia bersama anak-anak yang kami cintai. Bahagia bersama orang tua yang kami sayangi. Bahagia bersama keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di akhirat. Bahagia di surga, ya Allah. Di surga bersama anak-anak yang kami sayangi. Berikan surga Firdaus terbaik untuk ayah yang kami cintai. Berikan surga Firdaus terbaik untuk ibu yang kami cintai. Kumpulkan kami di surgamu, surga Firdaus bersama keluarga kami, ya Allah, bersama istri suami kami, bersama saudara kandung kami, bersama seluruh jamaah kami, bersama seluruh kaum muslimin saudara kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama seluruh kaum muslimin di surgamu. Pantaskan kami seluruh kaum muslimin ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pedihnya api neraka. Ya Allah, jauhkan ayah ibu kami dari pedihnya api neraka. Ya Allah, selamatkan keluarga kami dari siksa neraka, ya Allah. Karena kami tidak sanggup menahan beratnya siksa neraka. Kami tidak mampu menahan panas api neraka, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab yang pedih di neraka, ya Allah. Wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.